Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Eliza Carolina, Anis Safira, Alisa Dias Sahira, Bismi Nadia, Resa Arfa Zumirko, dan Siti Farah. Jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai lobus dan fungsinya. Jadi kami akan menjelaskan beberapa lobus dan fungsinya, yaitu pertama dari lobus oksipital, parietal, temporal, dan frontal. Baik, secara umum atau yang lebih mudah untuk dimengerti, lobus oksipital ini berfungsi untuk membantu kita mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Nah, lobus oksipital ini terletak di bagian belakang otak. Nah, yang seperti pada gambar yaitu yang berwarna pink. Baik, selanjutnya itu fungsi visual di luar lobus oksipital. Para ilmuwan saraf telah mengetahui selama 1 abad bahwa lobus oksipital memiliki penglihatan, tetapi hanya dalam beberapa dekade terakhir, mereka mulai memahami tingkat pemrosesan visual di luar lobus oksipital. Faktanya, sekarang jelas bahwa lebih banyak korteks yang dikhususkan untuk penglihatan daripada fungsi lain apapun di otak primata. Pemrosesan visual pada manusia tidak mencapai puncaknya di area sekunder seperti V3, V4, dan V5, tetapi berlanjut dalam beberapa area visual di lobus parietal, temporal, dan frontal. Nah, buat teman-teman yang mungkin kurang mengerti mengenai V3, V4, dan V5 ya, itu dapat kita jelaskan melalui teori area fungsi lobus oksipital. Nah, dalam teori ini terdapat ada V1, V2 yang secara fungsional heterogen, keduanya memisahkan pemrosesan untuk warna, bentuk, dan gerak. Nah, area V1 dan V2 tampak berfungsi sebagai kotak di mana berbagai jenis informasi dikumpulkan sebelum dikirim ke area visual yang lebih khusus. Sel-sel di area V4 itu tidak hanya responsif terhadap warna, tetapi beberapa sel area respon baik untuk bentuk maupun warna. Kemudian ke area V5 yang juga dikenal sebagai temporal tengah atau area MT yang dikhususkan untuk mendeteksi gerakan. Berikut ini tabel ringkasan daerah visual di luar lobus oksipital. Selanjutnya yaitu lobus parietal. Lobus parietal ini terletak di antara lobus oksipital dan lobus frontal. Nah, lobus parietal ini dapat dibagi menjadi 2 zona fungsional. Nah, yang pertama itu adalah zona anterior, memproses sensasi dan persepsi somatik. Dan yang kedua adalah zona posterior, yang berspesialisasi terutama dalam mengintegrasikan input sensorik dari daerah somatik dan visual. Nah, korteks parietal posterior juga memainkan peran penting dalam citra mental, terutama yang terkait dengan rotasi objek dan navigasi melalui ruang. Berikut ini merupakan contoh mengenai peran penting dari korteks parietal tersebut. Selanjutnya yaitu lobus temporal. Lobus temporal terdiri dari semua jaringan yang terletak di bawah visura lateral atau sylvian dan anterior korteks oksipital. Struktur lobus temporal subkortikal termasuk korteks limik, amigdala, dan formasi hipokampus. Koneksi ke dan dari lobus temporal meluas ke seluruh otak. Lobus temporal multifungsi menampung korteks pendengaran primer, korteks pendengaran dan visual ari kedua, korteks limik dan amigdala, serta hipokampus. Hipokampus bekerja sama dengan pengenalan objek kortikal dan memori untuk memainkan peran khusus dalam mengatur memori objek di ruang angkasa. Amigdala menambahkan nada afektif ke input sensorik dan ingatan. Berdasarkan anatomi kortikal, kita dapat mengidentifikasi 3 fungsi sensorik dasar dari korteks temporal. Berikut ini fungsinya.
Di otak manusia, lobus frontal mencakup semua jaringan di anterior sulcus central. Area yang luas ini yang merupakan 30% hingga 35% dari neokorteks terdiri dari banyak wilayah yang berbeda. Cara fungsional yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori umum, yaitu motorik, primer, premotor, prefrontal, dan anterior cingulate. Nah, kebanyakan dari kita tidak sering melakukan kesalahan karena lobus frontal kita mengendalikan perilaku kita sehubung dengan waktu dan tempat. Namun, lobus frontal dapat melakukan fungsi seperti itu hanya jika dilengkapi dengan semua informasi sensorik dan memori, yaitu memori yang relevan dan tersedia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.